Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Wijiarsi dari kelas pembelajaran matematika daring 6E. Di video ini, saya akan membahas salah satu learning management system yaitu Edmodo. Pembahasan pertama mengenai identitas Edmodo. Apakah Edmodo itu? Edmodo adalah salah satu jenis platform learning yang didirikan pada tahun 2008 oleh Nicholas Berg dan Jeff O'Hara. Edmodo menyediakan cara yang aman dan mudah untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antara siswa dan guru. Berbagi konten berupa teks, gambar, link, video, maupun audio. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Edmodo. Pertama, kita akan membahas kelebihan Edmodo. Yang pertama, Edmodo relatif mudah untuk digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Yang kedua, mendukung preview berbagai jenis format file seperti PDF, PPTX, HTML, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, membuat grup untuk diskusi tersendiri menurut kelas atau topik tertentu. Yang kelima, meringankan tugas guru untuk memberikan penilaian kepada siswa. Dan yang keenam, membuat kelas lebih dinamis karena memungkinkan interaksi guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa dalam hal pelajaran atau tugas. Selanjutnya, kekurangan Edmodo. Yang pertama, gangguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi website berjalan lebih lambat. Yang kedua, siswa dibatasi aksesnya untuk keluar karena hanya terbatas di kelas tersebut. Yang ketiga, tidak mempunyai pilihan untuk mengirim pesan tertutup antar sesama siswa. Komunikasi sesama siswa berlangsung secara global di dalam grup tersebut. Yang keempat, penggunaan bahasa program yang masih berbahasa Inggris sehingga terkadang menyulitkan guru dan siswa. Dan yang kelima, belum tersedianya sintaks online secara langsung pada Edmodo. Saya akan menjelaskan secara singkat apa saja fitur-fitur yang ada pada Edmodo. Sebelumnya, kita masuk ke akun EvitaClick. Nah, halaman depan ini akan muncul postingan-postingan orang atau postingan dari guru seperti postingan tugas, materi, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan ada menu kelas, kita klik. Nah, ini tampilannya. Di sini saya sudah membuat kelas matematika SMA. Nah, kalian bisa membuat kelas baru yang lainnya. Apa yang telah jatuh tempo? Nah, di sini saya sudah membuat absensi dan kuis yang jatuh temponya pada 5 Mei dan 30 April. Kemudian di sebelahnya ada kemajuan atau progres. Nah, kemajuan atau progres ini digunakan untuk melihat kemajuan pembelajaran grade maupun batch dari siswa. Nah, coba klik kelas ini. Nah, di sini terdapat tampilan postingan, folder, anggota, dan kelompok kecil. Ini merupakan kode kelas matematika SMA. Nah, di sini kita sebagai guru bisa memulai diskusi atau berbagi materi. Pada menu ini, kita bisa membuat assignment atau tugas dan juga kuis. Assignment ini digunakan untuk memberikan tugas kepada murid secara online, dan kuis ini digunakan untuk memberikan evaluasi online kepada siswa berupa pilihan ganda, jawaban singkat, maupun uraian. Selanjutnya ada fitur kalender. Nah, kalender ini berfungsi untuk memberikan
informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya ada fitur temukan. Ini merupakan tampilan dari fitur temukan. Di sini berisi tema-tema atau berisi materi atau bahan hajat yang orang lain share. Tetapi di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya ada menu pesan. Nah, di sini kita dapat chat atau komunikasi dengan teman maupun dengan guru. Setelah itu, ada menu pencarian. Menu pencarian ini untuk mencari kelas, topik, dan sebagainya. Misalkan, kita ketik matematika. Nah, di sini terlihat tampilan postingan-postingan yang berkaitan dengan matematika. Lalu, ada fitur pemberitahuan atau notifikasi. Nah, jika ada siswa yang telah mengumpulkan tugas atau ada siswa yang mengirim pesan, maka akan muncul pemberitahuan. Yang paling kanan ini ada menu profile. Nah, menu profile ini untuk melihat profil kita. Kemudian ada library. Pada library ini, di sini kita bisa menyimpan file-file PPT, video, gambar, PDF, dan lain-lain. Selain itu, kita bisa upload dari OneDrive atau dari Google Drive. Di sini juga ada grup. Kita bisa membuat grup untuk diskusi. Ada pengaturan, yaitu pengaturan akun Edmodo, pusat bantuan, serta menu logout untuk mengeluarkan akun kita dari Edmodo. Ya, di sini saya akan memberikan tutorial membuat absensi di Edmodo. Langkah pertama, masuk ke dalam kelas yang akan diberikan absensi. Nah, setelah itu, klik buat, kemudian assignment baru. Kenapa klik penugasan baru? Karena agar dapat direkap di Excel nanti. Lalu beri judul, misalkan absensi pertemuan 1. Kemudian kasih instruksi, misalkan untuk pengambilan absensi, silahkan berikan tanggapan dengan mengetikkan hadir pada aktivitas absensi.
Kemudian klik langsung tugaskan. Pastikan kelasnya benar. Dan kemudian atur jatuh tempo waktu terakhir absensi. Misalkan terakhir pada tanggal 1 Mei jam 11.59 PM. Kemudian centang, lock dan tambahkan ke buku nilai. Kemudian klik tugaskan. Maka, absensi pertemuan pertama telah ada di tampilan beranda. Setelah pengisian absensi pertemuan pertama telah jatuh tempo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merekap absensi di Edmodo secara otomatis. Pertama-tama, pilih menu kelas, lalu klik yang kemajuan, pilih kelas yang akan dilihat progres absensinya. Lalu, kita akan ekspor absensi. Klik ekspor. Nah, maka hasil ekspor berupa file Excel. Kemudian kita lihat hasil rekapannya. Di sini terlihat hasil rekapan absensi pertemuan pertama. Robiatul Adawiyah telah mengumpulkan atau telah hadir, Widianti Astari telah hadir, Umi Atifah, dan yang lainnya sampai Alia Zulkhairunisa telah hadir pada pertemuan pertama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan materi di Edmodo. Langsung saja, pertama-tama buka kelas yang akan diberikan materi. Caranya yaitu di sini ada kolom diskusi, berbagi materi, dan lain-lain. Silakan klik. Kemudian ketik keterangan, misalkan nah, untuk melampirkan file, kita bisa pilih pilihan di bawah ini. Bisa berupa berkas dan gambar, atau juga dalam bentuk video. Nah, di sini saya akan melampirkan file berupa PowerPoint. Setelah selesai, langsung klik pause. Nah, maka file materi sudah masuk di kelas Matematika SMA. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis di Edmodo. Langkah pertama, masuk ke kelas, kemudian pilih buat, lalu pilih kuis, baru kita beri judul, misalkan jarak titik dengan titik dan jarak titik dengan garis.
kita ketik instruksi, misalkan setelah langkah pertama selesai, lalu lanjut ke langkah kedua untuk membuat pertanyaan. Kita pilih pertanyaan kuis. Nah, ini merupakan ruang yang kita pakai untuk membuat pertanyaan. Nah, di sini ada jenis-jenis pertanyaan. Jenis-jenis pertanyaan dengan berbagai macam. Ada benar salah, pilihan ganda, jawaban singkat, isi bagian yang kosong, menjodohkan, dan beberapa jawaban lainnya. Misalkan kita pilih tipe pilihan ganda. Lalu kita tulis pertanyaannya. Misalkan, nah lalu kita bisa menuliskan jawaban di opsi pertama, misalkan 1:2, opsi kedua 1:3, opsi keempat 1:4, opsi keempat 1:5, dan opsi kelima 1:6. Nah, misalkan jawaban yang benar terdapat pada opsi kelima, maka kita klik di opsi kelima. Skornya 1 poin. Kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan. Jika sudah dianggap cukup, lalu kita klik tugaskan. Lalu tugas ditugaskan kepada kelas Matematika SMA. Pilih waktu. Kita beri batas waktu 60 menit. Nah, jika Anda ingin soalnya itu acak nomornya antara satu siswa dengan siswa lainnya, maka centang random question. Setelah itu, klik tugaskan. Nah, maka kuis sudah terkirim di beranda kelas Matematika SMA. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengekspor nilai tugas atau kuis ke Excel. Yang pertama, pilih kelas, kemudian kemajuan. Nah, di sini terlihat sudah ada beberapa siswa yang mengerjakan kuis. Kemudian kita bisa ekspor langsung pada pilihan ekspor. Nah, ini sudah terdownload hasilnya, lalu kita buka. Nah, ini hasilnya. Ada beberapa siswa yang sudah memiliki nilai, dan ada beberapa siswa yang belum memiliki nilai. Sekian penjelasan singkat mengenai Edmodo dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.